mau mundur lagi gitu kan, misalkan gitu. Tapi kalau ditanya, pengen nggak sih nyerah? Sering lah kalau kayak gitu ya. Kembali lagi bersama kita Dream Podcast, tempat ngobrol santai yang penuh inspirasi dengan orang-orang keren yang menginspirasi. Kali ini gua kedatangan tamu, owner HS Wash, wanita yang tangguh, dia punya 9 cabang. Langsung kita sapa Kakak Toya. Selamat datang, Kak. Iya, terima kasih. Makasih lo udah mau datang ke sini. Iya. Kakak Toya namanya. Toya Laraza. Toya Laraza. Tapi sekarang dipanggilnya Toya Foria. Apa tuh artinya, Kak? Toya seru gitu. Oh, Foria. Gitu. Oh, Foria ya. Foria, euforia. Oh, euforia. Gitu. Oke, Kak. Kakak ini kan wanita ya. Nah, kita spill dulu. Kenapa malah milih usaha itu yang berbau-bau lelaki ya? Oh, okay. Ya kan, kalau cewek kan kayak apa? Salon gitu ya. Gitu. Kenapa coba, Kak? Awal mulanya dulu. Jadi awalnya memang bukan cleaning service gitu, bukan. Oh. Emang kita awalnya muncul tuh dari laundry carpet. Awalnya tuh gitu. Oh. Sebenarnya sama juga sih ya, sama. maksudnya di dunia cowok juga sih sebenarnya gitu ya. Basicnya tuh sebetulnya memang keluargaku tuh banyak yang punya bisnis laundry. Awalnya gitu, laundry kiloan gitu loh. Nah, cuman di masa itu di 2016 sih pertama kalinya lahir HS Wash itu, coba deh kita kembangin aja deh di laundry carpet tuh di masa itu gitu kan ya. Terus kenapa jadinya ke laundry carpet? Karena sebetulnya laundry kiloan udah banyak pertama gitu. Terus juga sebenarnya marketnya juga kan masih sedikit, marketnya ada, tapi pemainnya nih yang jalanin bisnis kayak gini masih sedikit tuh di masa itu gitu ya. Ya udah kita coba deh gitu. Terus ketambahan juga sebenarnya saya tuh orangnya super alergi ya, jadi debu lah apa segala macam. Jadi nggak bisa kotor lah gitu, karena alergi sebetulnya. Jadi akhirnya berkembang tuh ke sana, ke cleaning service gitu. Yang jadi bersih-bersih dari mulai laundry carpet, terus akhirnya berkembang kan dia jadi cleaning service. Jadi basicnya ke sana dari situ sih. Oh, gitu. Berarti dari keluarga dulu? Awal keluarga memang. Keluarga besarku tuh memang udah punya beberapa laundry kiloan lah kayak gitu. Tapi yang sekarang dikelola sendiri Kak? Oh enggak, bukan, maksudnya keluarga tuh mereka punya kayak misalkan kakak sepupu tuh punya laundry kiloan. Kalau aku ini sendiri. Oh, sekarang gitu. sendiri. Oke, berarti ini dikelola sendiri, berarti pure owner gitu ya? Iya, maksudnya tuh gini, dulu tuh kenapa bikin ini nih, karena gini, kakak sepupu tuh punya laundry kiloan, udah gitu, maaf, ada kakakku juga punya laundry kiloan juga. Jadi kan sebenarnya udah banyak yang main di kayak gitu ya, di laundry baju kiloan gitu loh. Terus aku bikin aja deh di laundry carpet gitu. Jadi bukan karena kita barengan terus kita bikin jadi satu, enggak sih gitu. Berarti ATM enggak ya? Ya, amati, betul. Tiru, modifikasi ya? Betul. Nah, suka dukanya meniru itu kapan? Apa itu Kak? Kan kadang kita tuh meniru, ngeliat orang tuh gampang ya. Pas kita jalanin kadang susah nih. Tapi Kakak bisa berjalan kayak gitu? Sebenarnya sih gini ya, aku tuh nggak pernah percaya bisnis apapun itu, bisnis ini bagus, bisnis itu jelek. Enggak. Sebenarnya semua bisnis itu pasti bagus, gitu loh. Karena balik lagi ya, itu pasti ada jalan rezekinya lah, gitu loh. Cuma balik lagi, kitanya mau serius, mau fokus, mau disiplin apa enggak. Udah, poinnya 3 itu aja, gitu loh. Nah, makanya tadi pertanyaannya, ketika meniru ternyata gampang apa enggak, sudah gitu bisa bertahan apa enggak. Jadi sebenarnya ya itu aja, kita fokus, disiplin, sama sebenarnya mau stabil enggak menjalaninya, gitu aja sih. Oke, ternyata kita kurangnya ada di poin A nih, perbaiki aja di poin A-nya. Oh, ternyata masih kurang di poin Z nih gitu. Ya udah kita perbaiki lagi juga di poin Z-nya gitu. Jadi ya mungkin alhamdulillah ya sampai di 9 tahun ini tuh itu sih sebetulnya. Oke. Gitu. Oke, berarti 9 tahun Kak. Awal mula bukanya HS Wash ini di mana Kak? Awalnya sebetulnya di Semarang. Di Semarang. Terus di tahun berikutnya kita di 2017 kita buka lagi di Bogor. Jadi balik lagi nih ke Bogor gitu kan. Semarangnya tetap jalan tapi tunggu dulu, balik dulu ke
Tadi gimana? Kan 2016 buka di Semarang. Nah, sebenarnya kan saya orang Bogor kan. Nah, itu yang mau tanyain. Malah buka di Semarang gitu kan. Coba kayak ceritanya. Gimana? Jadi karena sebetulnya keluargaku tuh banyak di Semarang. Karena jadi tuh aku tuh ayahku orang Semarang dan kebetulan suamiku juga orang Semarang. Jadi banyak keluarga di sana sebetulnya gitu. Jadi akhirnya kita di 2016 buka di Semarang. Terus jalan setahun, ternyata marketnya kurang oke di masa itu ya, gitu loh. Nah, supaya ini tetap jalan, maksudnya cash flow juga kan tetap harus jalan dan segala macam. Kita coba market deh di Jabodetabek aja, makanya kita bikin balik lagi tuh di 2017 balik lagi ke Bogor. Buka Semarang tetap buka, tapi di Bogornya kita pakemin dia jadi head office. Gitu. Akhirnya jalan Jabodetabek. Gitu. Jadi Jabodetabek dan Semarang. Gitu di 2017. Oh gitu. Nah, memanage usaha dengan jarak yang agak jauh gitu ya. Gimana itu Kak? Kita misalnya kan kebanyakan orang buka misalnya di Bogor nih, usahanya udah lancar. Buka lagi yang cuman beda-beda berapa jaraknya lah dekat supaya bisa terkontrol kan. Nah, ini jangkanya jauh, jaraknya jauh. Ngontrolnya gimana Kak? Pusing. Pusing. Ya tapi memang memang kita harus siapin ya namanya ada leader gitu kan. Leadernya mungkin dari kelasnya ada supervisor, terus kemudian nanti ada lagi PIC. Sebutannya kalau di kita ada executive housekeeper-nya, housekeeping-nya gitu kan ya. Terus harus ada leader sih sebetulnya memang. Jadi kita nggak mungkin ngontrol itu cuma sekedar oh yaudah itu jalan, enggak. Tapi memang kita tuh harus ngotak-ngotakin semua cabang kita ya. Oke, misalkan cabang saya di Jakarta, case-nya tuh ada di sini. Oh, kendalanya tuh ada di sini. Harus diperbaiki di sini gitu ya. Nanti beda lagi tuh kasusnya di cabang Bogor, cabang Depok, Semarang sampai ke Surabaya misalkan kayak gitu. Ya jadi nanti kita tuh harus melihat pola di cabang masing-masing itu gimana. Terutama memang kita tuh harus nyiapin SDM yang tepat sebetulnya gitu. Nah, yang jadi persoalan selanjutnya adalah memang nyari SDM itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi akhirnya kita juga harus perbaiki dari sistem gitu. Sistemnya mungkin kita perbaiki dari apa? Misalkan dari absensinya kita pakai aplikasi mungkin, udah gitu kemudian sistem selanjutnya lagi apa nih, misalkan reportingnya, misalkan kayak gitu. Oh oke, ini customer harusnya udah selesai tapi kok masih lama di situ, ngapain, jangan-jangan apa misalkan gitu. Artinya salesnya kita harus bisa sampling kayak gitu-gitu. Jadi ada hal-hal yang memang untuk controlling itu nggak cuma sekedar dilihat udah beres enggak, memang harus ada leadernya, harus ada sistemasinya, harus ada aplikasi penunjangnya kayak gitu-gitu sih. Gitu. Ya, kalau ngomongin leader berarti kan yang di lapangan itu harus ada penanggung jawab ya. Ya, betul. Nah, penanggung jawab itu cara mendidiknya gimana? Kan kadang ada ya udah gue sebagai leader cuman ngedoktrin, tapi dia kadang bertanggung jawab nggak ya, cuman bangga sesuai jabatannya. Ya, banyak kayak gitu. Sedangkan kalau kebersihan ini kan benar-benar harus detail gitu. Ya, betul. Ya. Berarti ada pendidikan khususnya gitu kan. Betul. Pertama ketika hiring juga kita udah siapin kualifikasinya. Minimal ada pengalaman di bidang yang sama kebersihan. Kayak misalkan minimal di housekeepingnya hotel misalkan gitu, atau office boy atau cleaning service kayak gitu-gitulah. Terus kemudian kita tentunya ada training dulu juga gitu. Dan biasanya rata-rata leader yang ada di saya nih di KHF itu nggak langsung leader kita hire juga gitu loh. Jadi memang dari bawah biasanya gitu. Jadi kita tuh ada levelnya, ada kru, sebutannya petugas kebersihan lah ya, gampangnya gitu biar gampang. Terus kemudian nanti dia akan naik jadi namanya EHK, Executive Housekeeping gitu. Jadi kayak leader gitu. Nah dari situ nanti naik lagi dia jadi supervisor cleaningnya gitu. Jadi memang sebenarnya jenjang karirnya itu memang kita lebih baik ngedidik dari yang bawah gitu. Ataupun kalau misalnya memang belum ada yang mumpuni, biasanya kita juga hiring dan kemudian tambah juga kita ada training dulu gitu. Berarti di perusahaan kakak ini yang mohon maaf ya dari apa tadi paling bawah tuh kru ya, kru cleaning bisa cleaning. Jadi petugas kebersihannya lah gitu. Bisa jadi SPV gitu ya, bisa ada jenjang karir. Oh gitu, enggak yang ya udah lu ini. Oh enggak, banyak banget tuh di saya tuh dari awalnya dia petugas kebersihan biasa nih, masih level paling bawah misalkan gitu, sekarang sudah jadi supervisor. Oh gitu. Apa itu salah satu supaya si karyawan itu semangat buat di situ Kak? Iya betul, dan memang kita ada pelatihan juga. Jadi gini, ketika baru masuk itu ada trainingnya, terus kemudian setiap tahun itu kita pasti ada minimal 2 kali itu ada kelas kayak dia naik tingkatnya itu ada gitu, dan kita panggil juga
trainernya gitu. Dan itu trainernya memang khusus ahlinya di kebersihan gitu. Gitu. Nah, kalau kakak sendiri nih, kebetulan saya itu dulu pernah juga kak punya setrika kiloan kau dulu. Oh ya. Setrika kiloan. Karena kalah bersaing ya tumbang juga, ya kan? Karena pemasarannya kurang kali. Nah, kalau kakak sendiri ini pemasarannya tuh sekarang media sosial apa door to door, menerapin yang paling tepat itu sekarang usaha tuh seperti apa gitu? 9 tahun ya kita tuh 7 tahun terakhir itu memang kita paling banyak memang di online, melalui website, Instagram, TikTok, Facebook kayak gitu ya. Terus selebihnya itu pengembangan dari database gitu ya. Nah, cuma memang sudah 2 tahun terakhir ini saya dan manajemen kita ngerubah semua konsepnya. Jangan cuma online aja, kita harus turun semua gitu ya. Karena apalagi zaman sekarang nih ya, udah 2025, dari kayaknya ya memang 2-3 tahun lalu kan memang sekarang kita semua nggak bisa ngelihat kayak lo CEO-nya gitu ya, terus kerjanya cuma di balik layar doang kan gitu, nggak bisa kan, memang kita harus turun juga. Terus bahkan semua karyawan saya itu semua sekarang pakai bikin konten juga kayak gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau menurut aku ya kak, jadi gini, nggak bisa sih kita bilang oke, source kita di sosial media paling jadi bagus nih gitu. Enggak juga sih sebetulnya gitu. Udah gitu misalkan kita door to door aja nih, misalkan gitu. Enggak juga sih sebetulnya. Jadi sebenarnya semua source yang harus kita bedah tuh memang harus dibedahin satu-satu gitu. Kayak misalkan contoh gini, kalau di kita tuh misalkan ada database gitu ya. Dan itu menurut saya tuh kalau di KHS itu database tuh luar biasa, sifatnya penting banget gitu dan harus di-maintain customer. Jadi saya tuh selalu menerapkan sama semua sales saya tuh, kalau customer datang jangan cuma sekedar oh iya ibu makasih ya udah cuci sofa udah selesai, nggak gitu. Tapi kita tuh harus maintenance-nya gimana nih, tips nih ya. Misalkan contoh kayak misalkan gini, kita kan di online kebanyakan jualannya. Nah udah gitu kita kan temenan nih nanti di WhatsApp gitu ya kak. Terus masang status nih si customer A misalkan, misalkan customer Ibu Dewi misalkan gitu ya. Nah itu nanti aku suka kasih maintenance gitu ya. Maintenance-nya tuh gini, mungkin beliau pasang status tentang anaknya habis prestasi apa gitu ya, kita harus maintenance, ibu selamatnya anaknya menang apa misalkan gitu. Terus nanti itu mau bagaimanapun juga customer tuh akan merasa senang dengan hal kayak gitu gitu loh. Terus kemudian hal itu kan kayaknya gini ya, kayaknya ngapain sih kita kayak gitu sama customer gitu, padahal sebenarnya customer itu senang banget diperhatikan. Iya, merasa dianggap kali ya. Merasa kayak oh ternyata si KHS ini selalu lihat status gue ya di WhatsApp gitu. Dia tuh akan notice gitu loh. Terus kemudian yang kedua, kok ngapain sih lo harus sampai segitunya banget sama customer, karena customer itu mau bagaimanapun juga ya, basicnya manusia itu senangnya kan diperhatikan gitu kan. Namanya juga kita manusia sosial gitu ya. Jadi otomatis kan seneng gitu kayak diperhatiin. Nggak usah dipakai bahasa kayak ibu selamat ya gini, kamu love-in aja tuh status orang itu customer kan seneng ya gitu. Ada gitu apalagi kalau misalkan kita lebih care sama si customer ini. Nanti ketika dia sudah merasa nyaman sama kita, itu pasti nanti dari mulutnya dia tuh akan muncul lagi gitu kemana-mana, mungkin ke temennya, mungkin ke keluarganya, kayak gitu-gitu. Itu salah satunya yang memang saya masih jalani sampai sekarang sih kayak gitu. Jadi maintenance customer juga penting kayak gitu. Terus ya sosial media juga udah kayaknya hari gini kalau nggak pakai main sosial media juga ya nggak mungkin ya. Terus kemudian juga door to door juga tetap dilakuin harus kayak gitu. Terus ngikutin banyak komunitas, kegiatan, mungkin bazar dan segala macam, itu juga memang tetap jalan. Oke. Kalau maintenance lewat WhatsApp tadi kayak. Sedangkan sekarang itu usaha itu banyak yang nomor pribadi dan nomor perusahaan itu dibedakan. Nah berarti kakak itu nge-save nomor database. Iya, per cabang masing-masing. Oh gitu. Berarti pakai nomor si WhatsApp bisnis gitu. WhatsApp bisnis itu ya. Jadi misalkan cabang Jakarta WhatsApp bisnisnya 1, cabang Semarang ya WhatsApp bisnisnya 1 kayak gitu. Oke, nah tadi kakak bilang CEO itu nggak boleh duduk. Kalau sekarang ya nggak bisa gitu. Gak bisa ya? Kita duduk manis doang nggak kelihatan CEO-nya siapa, direkturnya siapa, kan kayaknya nggak bisa kalau sekarang gitu ya. Jadi memang kita harus ikutan turun gitu. Nah ini kan 9 sedangkan ya. Nah kalau turun itu berarti kakak harus berbagi waktu ke semuanya apa emang monitoring aja gitu? Monitoring sih. Monitoring. Kayak contoh misalkan gini, kerjaan paling banyak ya sekarang di KS kayak misalkan kita general cleaning nih kak gitu ya. General cleaningnya misalkan buat klinik kecantikan A gitu ya.
Terus nanti tuh saya suka bikin konten gitu, lagi pembersihan di situ kayak gitu. Terus udah gitu nanti misalkan di cabang Jogja deh misalkan gitu, oh mau lagi ada event A kayak gitu ya, jadi nanti saya suka ikut juga ke situ gitu. Jadi muter aja gitu, tapi ya nggak kayak detail. Oh, ini ada case ini, yuk kita ikut turun gitu ya, enggak dong. Berarti kalau kayak gitu sistemasinya nggak berjalan kayak gitu kan. Jadi kita memang sebenarnya controlling aja sifatnya gitu. Nah, dari SDM udah kayak cara pemasaran udah. Nah, KHS WOS sendiri itu spesifikasinya tuh di bagian apa ya? Apa global, Kak? Kita tuh sekarang kemarin kita tuh baru grand opening untuk konsep baru, kantor baru. Kita baru jalan lagi, tapi baru jalan untuk di Bogor nih, nanti akan diterapkan ke 8 cabang lainnya. Jadi gini, kita tuh sekarang sedang menggaungkan bahwa kita adalah one stop cleaning service pertama di Indonesia. Jadi gini, mulai dari home cleaning itu kayak cuci sofa, kursi, spring bed, jok mobil gitu-gitu. Terus general cleaning, toilet cleaning gitu ya. Terus nanti ada lagi tuh kita laundry service untuk baju kiloan, satuan, terus self service tuh yang pakai koin lah, pakai tap cash lah kayak gitu-gitu. Terus kemudian kita juga nanti ada laundry karpetnya, ya pokoknya semua dalam bentuk laundry lah ya kayak gitu. Terus kemudian kita ada cleaning service-nya. Jadi penyediaan sumber daya manusia. Jadi kita vendor lah gitu ya. Terus kemudian terakhir kita ada training cleaning gitu. Jadi kalau misalkan ada corporate butuh training untuk SDM-nya, itu kita nanti kayak hotel gitu ya, mau buat hotel, buat kantor, buat sekolah gitu kan, untuk OB, OG, service-nya lah dan segala macam itu juga kayak gitu. Jadi istilahnya kalian kalau mau cari apapun tentang kebersihan di KHS itu ada. Makanya kita sebutnya sekarang slogannya di One Stop Cleaning. Oke. KHS apa itu artinya? KHS itu singkatan dari Kurnia Hari Sugito. Oh, nama ya? Nama Kurnia jadi karunia. Oh gitu. Hari Sugito tuh nama mendiang kakeknya suami saya sih. Oh gitu. Jadi keluarga besar ya? Ya. Suka dukanya membangun bisnis yang udah lumayan besar ini, Pak, kayak. Amin benar. Ya orang kan ngeliat enak-enak aja pasti kan? Ya benar. Nah, dukanya dulu deh, apa sih, Kak? Jadi pengusaha gitu ya? Jadi pengusaha nih ya. Dukanya jadi pengusaha tuh apa ya? Capek sih kalau dibilang kalau kerja mah semua juga capek ya gitu. Tapi bedanya capeknya jadi pengusaha sama mungkin karyawan swasta, misalkan kita atau karyawan pemerintahan misalkan gitu. Mungkin kalau di karyawan swasta di pemerintahan gitu kan ada jam kerjanya tuh habis ya, misalkan jam 8 sampai jam 4 gitu. Beres udah ya, bisa gimana. Kalau jadi pengusaha tuh enggak gitu ya. Jadi 24 jam garis miring 7 udah kayak McDonald kita Kak gitu kerjanya ya kan. Jadi kerja terus gitu. Jadi memang sebenarnya itu udah satu paket jadi pengusaha gitu. Mau bagaimanapun juga gimana ya, jadi pengusaha tuh udah jadi kayak kita mau tidur jadi kan tadi gue belum beres gini gitu kan ya. Terus ya itu mau bagaimanapun juga memang duka, tapi lambat laun akhirnya jadi kayak udah nyatu gitu loh. Jadi akhirnya sekarang kalau ditanya dukanya apa ya, ya mungkin itu dari perihal waktu ya, bener-bener unlimited itu kalau jadi pengusaha. Terus kemudian capek, tapi tuh kita juga karena kita lagi capek nih gitu, tapi kan tetap itu harus berjalan gitu loh. Nah ketika misalkan jadi pengusaha tuh lo nggak bisa bilang gue capek gitu. Jadi ya udah harus jalan terus gitu. Terus kalau selebihnya sih sebenarnya dinamika aja ya, berjalan gitu kayak. Nah kalau sukanya sih ya, kalau realnya tuh ya pertama sih ini benar-benar cita-cita aku ya gitu. Jadi dari kecil tuh aku tuh memang udah punya cita-cita pengen jadi pengusaha sih sebenarnya gitu. Jadi akhirnya kayak dream come true gitulah. Pertama itu. Terus kedua ketika kamu jadi pengusaha tuh banyak hal yang kita tuh suka nggak nyangka tuh bisa terjadi gitu. Kayak misalkan contoh tuh klien kita nih ternyata rumahnya segede gitu, gue bisa bersihin ya rumahnya gitu, kayak nggak nyangka gitu. Jadi banyak hal yang unpredictable aja gitu. Udah gitu dari hal kayak begini kok ternyata kita bisa ketemu sama orang ini gitu kan. Jadi banyak banget ya circle yang kita nggak tahu gitu, ternyata tuh bisa begini gitu ya. Itu sih sebenarnya yang jadi pengusaha. Udah gitu selebihnya
senang ya, jadi kayak kita tuh bisa apa ya, istilahnya menghidupi orang lain juga gitu loh. Jadi kayak mungkin ada orang yang senang punya uang terus senangnya bisa buat beli tas, shopping lah misalkan kayak gitu. Tapi kalau aku tuh senang gitu kalau misalkan ketika punya uang kita berlebih nih di bisnis kita, udah gitu kita bisa ngasih ke beberapa karyawan kita gitu kan ya, udah gitu mungkin kita juga jadi akhirnya bisa ngasih juga ke sosial gitu kan, itu kayak aduh enak banget gitu rasanya gitu. Mungkin kalau aku nggak jadi pengusaha nggak bisa ngerasain kayak gitu gitu loh. Nah, pernah nggak sempat mau nyerah gitu Kak? Kalau mau nyerah iya dong. Oh, nah, coba kan. Iya dong. Aduh, kayak udah mau habis mudahan gitu misalkan gitu. Sering lah kalau kayak gitu ya. Karena kan balik lagi namanya juga manusia ya, kadang kan lagi capek gitu kan kayak. Tapi tuh maksudnya gini, kadang kalau lagi ngerasa kayak gitu tuh cuma mikirnya gini aja. Aduh, kita udah nyampe di titik kayak gini, masa mau mundur lagi gitu kan, misalkan gitu. Tapi kalau ditanya pengen nggak sih nyerah, sering lah kalau kayak gitu ya. Saya tuh nggak pernah ngomong gitu ya kayak misalkan enggak, jadi pengusaha tuh kita tenang aja gini, enggak lah, karena balik lagi kita manusia loh gitu loh. Jadi balik lagi ada fasenya kita tuh capek ya, pengen mundur ya, pengen udahan gue udah gitu misalkan gitu, ada lah pasti kayak gitu. Cuman ya lambat laun kita akhirnya mengetahui gitu ya, masa kita lagi pengen istirahat, lagi pengen udah deh diam dulu deh misalkan kayak gitu sih. Nah, seringannya tuh apa yang bikin, biasanya kan orang karena bentrok sama konsumen ya, konsumen komplain, wah pusing udah, biasanya kan gitu. Nah kalau Kakak sendiri apa biasanya yang bikin pengen menyerah tuh Kak? Capek aja gitu, kayak misalkan gini, kalau misalkan lebih kecapeknya tuh gini loh, kadang ya kita kan namanya manusia tuh pengennya semua yang udah kita siapin tuh sesuai on track gitu kan ya. Tapi ketika lagi wirausaha tuh kan banyak aja gitu kan hal dar-dedor yang harusnya besok begini, taunya kok jadinya melenceng ke sini gitu kan ya. Atau enggak misalkan kita udah siapin SDM mungkin yang terbaik tapi ternyata nggak terbaik juga kayak gitu. Udah gitu misalkan kita mau goals project ini kita udah mikir ABCD gitu, taunya nggak juga ya gitu. Akhirnya aduh modal gue udah keluarin gitu kan, karena kan jadi pengusaha itu kita modal sendiri gitu kan ya. Udah gitu taunya lagi zong-zongnya nih misalkan gitu, aduh akhirnya gue nombok deh apa gimana kayak gitu. Itu sih maksudnya hal-hal yang suka jadi gitu, yang unpredictable ya kayak gitu kalau jadi pengusaha tuh kan nggak baku ya, maksudnya kita udah rencana A taunya meleset jadi kemana gitu, kadang suka kayak gitu. Gitu ya Kak. Nah baik lagi Kak ke Kakak buka 9 cabang ini, setelah misalnya cabang A nih udah profit baru buka apa? Ya udah maksudnya udah gua targetin nih, misalnya setahun di sini apa lihat profit dulu gitu Kak? Semua itu pakai memang profit gitu, dan kemudian beberapa tahun kemarin juga kita buka franchise juga. Udah buka franchise. Tapi sekarang sudah selesai juga sih, semua udah jadi cabang gitu. Oh gitu, keren juga. Berarti nggak buka franchise? Sekarang sih enggak. Kenapa nggak pernah ketakutan masalah ngegaji karyawan gitu Kak? Banyak ini kan, aduh gue bisa ngegaji nggak ya ntar ya, yang sini nutup nggak ya apa gimana gitu? Ya kalau kayak gitu sih sebenarnya memang gambling ya, sama lah sebenarnya. Itu hal yang harus kita hitung lah, maksudnya kan gitu ya. Cuman kan kita pasti akan ngelihat kapasitinya si cabang itu misalkan gitu. Contoh misalkan Toto nih ada, yuk kita buka yuk di Gorontalo misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kita marketnya nggak tahu, udah gitu juga misalkan kedepannya ini nanti akan seperti apa kayak gitu ya, otomatis kita juga jadi deg-degan memang pasti gitu ya. Better sih kalau kayak gitu saya juga nggak akan ngambil ibarat kata dar-dedor langsung buka gitu kan, enggak lah. Tapi kalau misalkan sudah berjalan tapi taunya memang ternyata di bulan itu lagi drop penjualannya, ya udah terima nasib aja. Kita harus mikir gimana caranya untuk menutup itu, kayak misalkan penjualan berarti harus diperbaiki gitu kan ya, dan ujung-ujungnya pasti nanti mungkin apakah ada subsidi hilang dulu tapi nanti si cabang kita harus balikin. Ya pengusaha tuh kan kayak gitu kehidupannya gitu kan, kayak gitu aja. Manajemen keuangannya harus bagus kayak. Berarti ada yang pernah drop juga gitu, yang nggak semua berjalan lancar gitu. Iya dong, enak banget kok kayak gitu Kak. Kan dibilangin kebanyakan orang ngeliatnya enaknya aja Kak gitu jadi pengusaha itu ya. Ternyata ada juga dropnya ya kan. Pastilah, masa nggak mungkin lah dari 9 tuh kayaknya jalannya lancar mulus, ya enggak lah, pasti ada yang kayak misalkan dari 9 cabang nanti tahu-tahu 5 drop misalkan gitu, tahu-tahu nanti 2-nya drop, atau mungkin 8 bagus sih, 1 kok keceles sendiri nih misalkan gitu, kenapa nih ya gitu kan, ada aja. Ada aja. Oh nih Kak Toya punya 9 cabang nih.
enak banget hidupnya, minjem dulu 100 dong. Orang mah kan nggak tahu. Patch dong gitu, cepet. Kan biasanya orang cuma ngeliatnya enaknya doang. Berarti ya kalau mau buka cabang lagi harus baca pasar juga. Nah, iya, pasti itu pasti. Nggak mungkin kayak misalkan, oh besok nih gue mau buka di Bengkulu, buka enggak lah, kita harus buka dulu target marketnya siapa. Terus kemudian nanti kita di sana itu mau ngapain, kan itu harus dipikirin semua dari segi sosial media, dari segi offline-nya dan segala macam, SDM-nya dan lain-lain. Oh, udah mateng berarti nih. Iya, nggak mungkin lah apa main-main. Nggak mau ini nggak buka yang lain gitu, biasanya kan ya udah nih gue udah pakem nih di sini, nyobain yang lain gitu. Sebenarnya sih kalau cabang memang baru 9 ya saat ini, masih di bukan baru Oh iya. Kalau baru itu 1 biasanya. Iya. Tapi malah gini Kak, aku tuh inget banget ya zaman aku belum jadi wirausaha tuh aku masih kerja ya. Dulu tuh sempat kerja. Aku sempat kerja ngantor juga beberapa tahun gitu ya. Sudah gitu bosku tuh pernah ngomong gini, kita tuh nggak pernah boleh ngomong kamu kerja udah berapa tahun gitu, udah 5 tahun gitu, berarti lu tuh udah bosan sama masa itu gitu. Aku ingat banget loh omongannya bos aku itu. Jadi dia selalu bilang, saya nih udah kerja di sini tuh ya baru banget 20 tahun gitu. Jadi bener sih ya, pas kita lagi ngejalanin itu tuh kayak baru 9 tahun sih ya, jadi belum ada apa-apanya juga gitu kalau dibandingin sama yang lain udah 20 tahun, udah 15 tahun kayak gitu. Jadi aku selalu bilang gitu ya, jadi nggak baru 9 gitu maksudnya, itu sih bukannya kayak sombong banget baru 9 lu yang ngomong kayak gitu. Nggak pengen buka usaha lain? Sebenarnya sih gini, kalau di KHS itu memang ya udah kayak cleaning aja gitu ya, tapi tuh memang sebenarnya dari si KHS ini pun aku masih banyak pengembangannya Kak. Kayak misalkan ya itu tadi, karena kita baru banget juga merubah konsep jadi si one stop cleaning service itu, ya akhirnya kan kita juga masih banyak mencoba dulu nih konsep yang baru ini gitu kan ya, dan itu harus diaplikasikan ke 8 cabang lainnya gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya sih kalau pengen bisnis lain nggak mau aja gitu ya, cuman kayaknya nih gue ngurusin 9 cabang aja udah kayak pusing banget misalkan gitu, kayak gimana lagi harus ada di bisnis yang lain ya, karena ya bisa ngembangin macam-macam sih satu. Iya betul. Iya, kalau misalkan makanan ya bubur aja gitu kan. Misalkan gitu kan. Iya. Pokoknya bisa tadi laundry. Iya betul, ada laundry itu baju lah macam-macam sih gitu. Udah gitu kan juga kita juga bisa sekarang mainnya itu kan marketnya kan ada 3 ya sekarang ya. Jadi ada untuk end usernya B2C gitu kan, terus kita juga ada corporate untuk B2B-nya, sama di pemerintahan sebetulnya gitu. Jadi apa ya, dengan konsep begitu aja 9 cabang sama 3 market aja tuh juga kita memang harus geraknya juga, langkahnya masih banyak banget gitu loh Kak, maksudnya gitu. Nah tadi kan masuk ke B2B misalnya gitu ya, harganya beda tuh sama yang langsung. Beda. Kita biasanya nanti ada penawaran gitu, makanya sekarang semua cabangku tuh nawarin tiap hari gitu. Jadi bukan kalau dulu nih ya, kita kan kalau jualan, kalau mau ke corporate kita ke toko gitu ya, ke Satpol PP nitip dong, itu tetap dijalanin loh, tetap dijalanin, tapi ya kuantitinya cuma paling 5% aja lah. Selebihnya kita pasti masih lewat dari Instagram, lewat TikTok, lewat email kayak gitu. Terus juga nanti ada lagi kita caranya mungkin kita kenalan, kenal sini, ikut di komunitas, ikut apa ya namanya, dari teman ke teman kayak gitu. Ngomong komunitas, pengusaha itu wajib gak sih Kak ikut komunitas gitu? Sebenarnya sih balik lagi ya ke pengusahanya, pribadinya pengennya gimana nih gitu ya. Kalau saya tuh nggak bisa gitu ya, kayak misalkan gini ya Kak, bisnis apapun itu sebenarnya tadi yang saya awal bilang tuh, bisnis semuanya bagus gitu ya, tapi tergantung kitanya mau bagaimana ngembanginnya gitu ya. Nah ada nih banyak juga kok pengusaha yang kayak udah gue segitu juga udah cukup lah gitu, 1 cabang juga udah cukup, ya boleh aja, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau saya pribadi sih sebetulnya gini, bisnis itu ada masanya. Ya apalagi nanti kan banyak kompetitor ya kan, terus kemudian juga SDM kita juga nanti pasti akan ada masa yang tidak mumpuni misalkan kayak gitu. Jadi kan harus terus ada pengembangan, dan saya tuh percaya ya kalau kitanya nggak mengikuti apa ya masa gitu ya itu pasti akan drop lah gitu. Nah sebetulnya kalau misalkan wajib nggak sih ikut komunitas gitu ya, kalau sedang nge-build gitu ya, sedang branding, itu wajib banget gitu. Karena balik lagi, yang bakal tahu produk lo siapa, brand lo, yang tahu brand lo siapa kalau nggak
kamu sendiri yang akan turun gitu. Minimal kalau nggak kamu yang kita sebagai owner yang nggak yang turun, tim deh misalkan kayak gitu, itu boleh lah kayak gitu. Tapi artinya memang komunitas itu kan sebetulnya bukan cuma sekedar ajang hahehe doang sebetulnya kan gitu ya. Itu kan sebetulnya untuk kita jadi tahu, oh oke ternyata si Bapak Budi nih yang pemilik resto A, oh ternyata kita bisnisnya misalkan supplier sabun, apa tuh kita bisa masuk kan kayak gitu kan. Terus kemudian juga balik lagi ya, itu yang saya bilang, kita tuh basicnya kan manusia yang suka bersosial gitu ya, jadi otomatis seneng kan ketemu sama orang, oh tahu, oh mungkin dari dia mungkin kita nggak bisa closing gitu bahasanya, tapi mungkin dari dia dapat informasi, oh temen gue ada ini loh kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk memperluas apa sih namanya link gitu loh. Berarti kita nggak boleh apa sih bahasa sekarang tuh introvert ya? Iya. Jadi pengusaha tuh ya? Sih sebenarnya mah ya nggak ada tahu orang introvert. bukan nggak ada, karena sekarang tuh banyak orang trauma gitu. Jadi ya gue mendingan introvert aja gitu sekarang kan. Pengusaha-pengusaha juga sekarang banyak yang udahlah gue lewat sosial media aja, nggak lewat komunitas, karena komunitas itu banyak kan ya mohon maaf ya flexing doang gitu. Ya kan ada juga yang beranggapan seperti itu Kak. Banyak Tapi emang katanya ini cerdas ini, usahanya itu nggak akan makan waktu Kak, karena perumahan sekarang semakin banyak ya kan. Walaupun alat sekarang banyak yang canggih ya, kan orang mah kebanyakan malesnya kayak. Mendingan pakai jasa aja deh gitu. Jadi sebenarnya sih kalau aku gini ya, kayak di case di bisnisku gitu ya, ini nggak akan kemakan waktu misalkan gitu, sama aja sebenarnya sih Kak gitu ya, pasti ada masanya lah kita kayak. Aku tuh mempercayai itu loh, maksudnya pasti lah nanti ini bisnis gue tuh pasti akan ada masanya juga, orang bosen, kompetitor makin banyak dan segala macam. Tapi nih ini satu tips juga nih ya, tapi kita sebagai pelaku bisnis itu wajib mengembangkan si bisnis kita. Oke, misalkan cuma cuci sofa doang, nah kita harus ngembangin inovasinya apa nih? Apakah auto cuci sofa aja bisa sambil terbang misalkan gitu? Apakah memang cuci sofanya lu baru mencet order gini, taunya abangnya udah depan rumah kita kan? Itu salah satu bentuk inovasi yang inovatif gitu kan. Jadi maksudnya apa ya Kak, nggak mungkin deh bisnis itu nggak mungkin ya benar-benar long lasting, itu pasti nggak mungkin. Tapi balik lagi ke gimana kita sebagai pelaku bisnisnya wajib bisa berinovasi yang tepat gitu. Seperti itu sih. Nah sekarang nih, apa kelebihannya KHS Wash sendiri dibanding yang lain? Oke. Kelebihannya sebenarnya gini, kalau di kelebihannya itu kita tuh pasti kita cepat ya, fast respon, itu pertama satu. Terus kedua, yaitu kita punya konsep one stop cleaning service. Jadi ibarat kata nih, gue mau bersini, belum ngomong nih, gue udah tahu lu mau bersihin ini, ada tuh semua di kita gitu loh. Dan kemudian harganya sangat-sangat affordable gitu loh. Nah kemudian lagi adalah kita sekarang tuh fleksibel ya Mas, udah ada di seluruh Jawa yang di 9 kota besar. Tadi apa fast respon ya? Nah kebanyakan nih pengusaha juga nih, termasuk saya kayak kalau menerima cuan itu cepet nih. Nah tapi kalau menerima komplain gimana? Nah itu benar, itu ada ilmunya tuh. Nah itu kadang wah cuan nih, baru dering sekali langsung oh ya gimana ya. Dia nelpon mau komplain, waduh tunggu mati dulu 2 kali nelpon baru diangkat. Kakak sendiri gimana itu coba? Iya benar. Ya tapi memang balik lagi sih emang kayak gitu tuh manusiawi ya. Orangnya males banget gitu kan. Ya kan konsumen beda-beda kayak. Ya gitu. Tapi balik lagi memang aku juga mengaplikasikan ke semua tim gitu. Mau bagaimanapun juga customer itu raja ya. Gitu. Jadi mau komplain, sekomplain-komplainnya customer ya Kak. Sejauh apa sih komplainnya? Pasti kan dia ngomel. Ya udah terima dong, udah orang ibarat kata gimana ya, itu kan kerjaan gue gitu kan ya. Kalau salah ya udah kita tinggal dengerin, kasih tahu aja Bu, maaf ya sebelumnya dengan kejadian tersebut. Kita pasti akan respon komplainnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Dan memang kita ada di KHS itu ada khusus komplementernya sih Kak. Jadi misalkan terutama untuk project ya, project itu maksudnya billingnya itu di atas 1.500.000 sama misalkan gitu. Jadi kayak misalkan pembersihan rumah nih gitu ya, rumahnya 4 lantai gitu kan, begitu kita revenue-nya di situ udah sampai 5 juta, 6 juta kayak gitu. Itu udah pasti ada komplementernya. Terus kemudian komplain gitu, ya udah terima nasib aja ibarat kata kan gitu, udah terima, dengerin apa sih keluhannya. Sejauh-jauhnya komplainnya customer itu kan pasti memang hasil dari kinerja kita kan gitu ya.
dan pasti itu nanti ada solusinya gitu loh. Karena kan banyak ya kayak komplain, saya nanti naikin di sosial media gue yang gue pasang di story. Kalau saya tuh sekarang udah kenyang kayak gitu, jadi maksudnya gini, ya mangga aja Bu kalau mau di posting gitu ya. Saya juga nggak bukan nantang enggak, tapi itu hak ibu misalkan gitu kalau mau posting. Karena balik lagi aja Bu, kita sudah memberikan kebijakan. Kalau emang itu kurang puas, masih kurang bisa terima dengan komplementer yang kita berikan, ya sudah, apakah memang mau dikembalikan atau memang bagaimana, kan kita itu Kak dari permasalahannya apa kayak gitu. Oh gitu. Kebetulan saya kan punya Steam mobil kayak nih. Steam mobil tuh ruang lingkupnya kecil deh. Banyak konsumen yang ngomong, ih tadi barang saya nggak ada loh. Ya, apalagi ini rumah ya yang besar ya. Benar. Nih, pernah nggak kejadian? Ih tadi barang saya ada kok gitu. Ada aja, padahal kita nyikapinya gimana tuh Kak? Nah kita tuh sebenarnya ada SOP-nya sebelum ada kita jadi gini, SOP-nya itu adalah sebelum mulai pengerjaan itu nanti semua petugas kita itu akan clearance area dulu. Jadi misalnya Ibu, Bapak maaf, kita mau bersihin kamar, mungkin ada barang yang berharga silahkan diambil dulu, misalkan kayak gitu. Nah misalkan sudah dilakukan hal itu gitu ya, terus kita juga memberikan foto, kita semua ada SOP-nya, ada before after dan segala macam bla 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 gitu ya. Nah terus kemudian ya ada aja deh misalkan, tuh kok tadi ada balsam saya di sebelah sini kok jadi hilang kamu nih yang mungkin dilihat nanti CCTV kan kayak gitu. Terus kemudian sebelum pengerjaan pun kan harus cek dulu, boleh digeledah nih semua tim kita kayak gitu aja sih Kak. Pernah berarti yang ngalamin kayak gitu? Pernah, ada aja gitu mah. Gitu. Namanya juga ya gitu lah. Itu kan suka dukanya usaha kan ya. Benar. Oke Kak nih, sukses di mata Kakak tuh seperti apa Kak? Kan beda-beda ya sukses ya. Benar. Apa ya? Karena udah menjalani bisnis gini ya, jadi sukses tuh dulu kalau misalnya kita masih kayak anak kecil gitu, kayak orang sukses tuh kayak kerja gitu, duitnya banyak gitu ya. Tapi sekarang tuh enggak ya, lebih udah sesederhana itu ya. Sukses tuh kalau buat aku tuh minimal tuh saya nih sebagai pribadi bisa memberikan manfaat yang banyak kepada banyak orang. Dan intinya itu mungkin udah sukses sih gue. Berarti bukan cuan bukan? Enggak sih, bukan gitu ya. Jadi maksudnya gini, berarti lo nggak suka duit dong? Suka duit dong Kak, gitu ya. Tapi itu maksudnya ternyata setelahnya itu memang akhirnya sukanya jadi pengusaha tuh kita berubah mindset loh. Gitu. Jadi dulu tuh kayaknya duit kita harus banyak. Kita kayaknya harus punya mobil 10-20 kayak gitu ya. Pas jadi pengusaha ternyata enggak kayak gitu kok gitu loh. Nah, jadi senang gitu. Aku tuh lebih senangnya sekarang gini aja sih, kayak misalkan banyak manfaat ke orang lain tuh, contoh misalkan punten ya sebelumnya. Banyak loh customerku tuh kayak misalkan keluarganya bisa meninggal. Apalagi kemarin kita Covid ya. Itu saya hampir tiap hari bersihin rumah orang yang terkena Covid meninggal dunia gitu ya. Terus kita harus sanitasi dan segala macam. Terus kemudian saya punya program namanya bersimpati bersih tempat ibadah. Nah, itu kita tuh belusukan ke semua tempat ibadah ya, yang sampai di kampung-kampung gitu, yang ternyata tuh nggak ada budget ya untuk bersihin. Akhirnya kita bisa bersihin, seneng banget gitu. Ternyata kita punya usaha, udah gitu akhirnya bisa bantu banyak orang kayak gitu. Terus kemudian misalkan ketemu nih sama customer gitu, Mbak masih ingat saya nggak? Saya tuh rumah saya kemarin dibantu, kemarin habis kebanjiran gini belum. Kayak seneng banget gitu dengar kayak gitu. Itu mungkin dalam bentuk uang nggak seberapa misalkan ya. Gitu ya, tapi seneng aja gitu ya Kak. Itu mungkin suksesnya saya sekarang sih udah kayak gitu. Gitu. Oke. Kakak berarti pernah kerja kayak? Pernah. Usaha apa kerja? Usaha dong. Usaha. Apanya maksudnya milih mana? Iya, milih mana? Usaha dong. Usaha. Kenapa? Karena sebenarnya memang kan kerja kan punya penghasilan tetap. Ya, usaha enggak ya? Apalagi harus beban yang banyak nih. Kenapa? Pertama gini, karena aku tuh cita-cita memang jadi wirausaha. Satu. Terus kedua, aku sorry nih ya. Kurang cocok gitu kalau misalkan ada yang nyuruh-nyuruh gitu loh, maksudnya kayak gini. Lo gini dong. Jadi kayak harusnya kan nggak kayak gitu gitu loh. Jadi maksudnya sudah gitu aku tuh OCD juga kan Kak orangnya. Jadi kayak misalkan harusnya bos lu tuh harusnya gini gitu. Aku tuh lebih suka punya tandeman kerja bareng dibanding ada yang nyuruh gitu loh. Maksudnya kalau punya atasan tuh kan kayak lu tuh harus gini, lu harus gini gitu kan. Jadi aku lebih suka punya tandeman sebetulnya gitu. Saya lebih suka gitu. Oh, berarti nerapin ke pegawai itu seperti itu Kak? Iya, betul. Oh, benar. Nah, coba Kak tips-tips buat
para Gen Z yang sekarang nyari kerja, lagi bingung usaha nih kan. Iya. Sedangkan kakak di bidang usaha kasih apa masukan-masukan kalau usaha tuh seperti apa sih gitu. Suka dukanya kak gitu. Oke. Pokoknya kalau mau jadi pengusaha itu modalnya tuh modal utama dulu nih dari diri sendiri dulu ya. Yang penting mau fokus, mau disiplin ya. Fokus sama disiplin sih sebenarnya. Sama 3 tuh konsisten. Jadi fokus, disiplin sama konsisten gitu. Jadi kalau nggak mau 3 hal itu nggak mau dijalani, udah mending nggak usah gitu loh. Jadi sebenarnya mau fokus, disiplin sama konsisten, mau kita mau jadi pengusaha ataupun gak jadi pengusaha, sebenarnya itu kan apa ya kak, pilarnya lah gitu ya, pilarnya ya gitu loh. Karena gini, apalagi terutama ketika kita jadi pengusaha, jadi wirausaha, mau bentuknya apapun gitu, ibarat kata gini ya, gue mau jualan semut deh gitu ya, ada yang beli nggak ya? Kalau lu bener-bener fokus, lu disiplin sama lu konsisten, pasti ada aja kok market yang beli itu. Jual lu semut misalkan gitu. Pernah saya jualan semut. Iya kan, jadi kadang gitu ya, dan ini real story ya, kayak misalkan kita lagi hiring nih kak gitu. Sekarang kan anak-anak usia produktif kan di usia 20-an ya, misalkan lulus S1, D3 itu kan umur berapa sih, 22 ya, 20-23 atau kan maksimal 25 deh misalkan gitu. Banyak loh mereka yang cerita gini, ya kak aku tuh udah beberapa kali coba jualan, ternyata jadi pengusaha nggak semudah itu ya gitu. Jadi makanya sekarang saya lagi cari kerja lagi misalkan gitu. Ya emang kayak gitu gitu loh. Jadi misalkan gak cuma sekedar oke, gue punya modal 10 juta, gue buka deh but-butan, gue buka deh gini, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi memang kalau mau jadi pengusaha itu ya itu tadi, fokus, disiplin sama konsisten apapun itu. Nah, jadi yang mau buka usaha itu bukan selalu uang gak ya? Sekarang itu mentang-mentang punya uang, dia 3 pilar itu emang dilupakan kak. Gue punya duit, gue bisa jalan, enggak. Yang penting konsisten. Bener itu kak, setuju. Tadi apa? Harus fokus, disiplin, sama konsisten. Itu jadi bukan selalu uang. Nah, modal usaha itu bukan uang kayak. Ya bisa jadi. Memang gimana lagi ya? Modal usaha itu memang duit, iya benar gitu loh. Tapi ketika lo punya duit pun, tapi kita nggak bisa ngejalanin dengan baik juga sama ya. Tapi kan kayak tadi, mohon maaf ya, kak. Konsisten itu kalau misalkan kita nggak punya uang, kita bisa nyari investor kan melihat kan, oh orang ini konsisten nih, kerja keras kan, bisa dijual jalan gitu kan. Punya uang kita nggak konsisten, habis uang kita kak. Dan itu banyak banget juga ya, kayak contoh mungkin ada orang yang bilang, dia mah kan orang tuanya kaya pasti gini, enggak juga sebenarnya gitu loh. Karena misalkan modalnya jadi lebih mudah, modal secara uang ya misalkan gitu. Tapi nyatanya ketika kamu punya uang doang misalkan gitu, tapi nggak bisa menjalani ya itu ya, si pilar itu yang tadi aku bilang ya, kayak misalkan fokus, disiplin sama konsisten, percuma. Uang tuh ibaratnya gimana ya, uang tuh mau kita punya uang 1 miliar sama uang 10.000 ya sama aja, bakal habis juga gitu loh. Jadi artinya percuma lah kamu punya uang modal segede gimana pun juga, tapi kalau kamu nggak tahu bisnis kamu mau dibawa kemana, kamu diri sendirinya juga nggak mau berubah, ya nggak akan jadi apa-apa juga kok. Betul. Nah, makasih. Iya. Sharing-sharing ilmunya sangat luar biasa ini. Terima kasih. Banyak dapat masukan, sukses terus, bisa buka cabang yang lebih banyak ya, bermanfaat buat orang. Nanti main-main lagi ke sini. Siap. Nah, jadi sekian bintang tamu yang sangat menginspirasi hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dah.